Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dimanapun berada. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai bagaimana cara kita atau proses upload soal UTS ataupun UAS di aplikasi Sevima. Akan tetapi Bapak Ibu, sebelum kita mengupload soal UTS ataupun UAS yang sudah kita buat, itu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan agar proses upload kita berjalan dengan lancar dan juga tidak terkendala. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu setidaknya menyiapkan penyimpanan file di Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Walaupun sebetulnya di aplikasi Sevima itu sudah ada file penyimpanan Google Drive yang dari Sevima, kemudian juga yang dari universitas. Namun karena kapasitasnya terbatas, terkadang kita ketika kita menyimpan file-file perkuliahan sebanyak 16 pertemuan, itu biasanya penuh ya. Jadi memang kita harus membutuhkan file Google Drive tambahan ya. Nah, kemudian kurang lebih seperti ini, saya ada sebagai contoh, misalnya ini saya buat file Google Drive saya sendiri. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua materi-materi perkuliahan yang akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, termasuk juga di sini sudah saya siapkan juga UTS dan juga UAS ya. Jadi tinggal nanti saya mengupload saja. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus sudah menyiapkan file PDF soal UTS atau UAS yang sudah final. Artinya file PDF soal UTS tersebut sudah diperiksa dan ditandatangani oleh Prodi. Nah, ini kita akan berikan nanti formatnya. Bapak Ibu tinggal mengisi saja, tapi jangan lupa untuk diisikan hari dan tanggal. Nah, kemudian juga untuk sifat ujiannya silakan saja ini dikembalikan lagi kepada dosen masing-masing, apakah akan open book ataukah close book. Nah, kalau di sini saya masih open book karena memang soal-soal yang saya berikan ini adalah studi kasus yang memang mahasiswa itu harus mencari referensi dari sumber ya, seperti internet dan buku gitu. Jadi mereka memang harus membuka buku untuk menyelesaikan soal-soal yang saya buat. Nah, maksud saya tadi di sini Bapak Ibu, kita harus sudah menyediakan soal yang sudah final, artinya sudah ditandatangan oleh dosen, kemudian juga sudah diperiksa dan ditandatangan oleh kaprodi masing-masing. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal mengupload saja. Nah, kemudian siapkan juga untuk soal kelas pagi dan juga kelas sore. Kalau saya ini membedakan antara kelas pagi dan kelas sore. Supaya apa? Supaya mereka tidak saling contek, karena jadwal pagi dan sore itu berbeda. Kecuali kalau dalam waktu yang bersamaan mungkin bisa satu soal yang sama gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga harus memperhatikan jadwal pelaksanaan UTS atau UAS, karena nanti pada saat Bapak Ibu akan mengupload di Sevima itu kita harus mencantumkan kapan soal itu akan kita share ke mahasiswa. Nah, tentu saja ini kita harus paham kapan waktu UTS atau UAS tersebut kita laksanakan. Oke Bapak Ibu, langsung saja saya akan mencoba untuk menguraikan sedikit demi sedikit mengenai proses penguploadan soal UTS atau UAS tersebut. Nah, Bapak Ibu silakan saja masuk ke aplikasi Sevima dosen ya, di unisal.siakatcloud.com ya. Di sini ada menu, Bapak Ibu masuk ke add link. Nah, di add link ini nanti silakan tekan menu dosen. Ya, kemudian jika sudah masuk, nah di sini kita sudah mulai menyiapkan. Yang pertama, soal UTS ataupun UAS itu diupload di dua tempat. Yang pertama diupload di materi ya, yang ini, kemudian diupload juga di tugas. Kalau materi ini adalah mahasiswa supaya bisa melihat, walaupun sebetulnya di tugas juga bisa melihat, tapi ini cadangan lah gitu ya. Nah, kemudian untuk tugas ini kita upload juga soal UTS atau UAS kita, karena nanti dengan di tugas tersebut kita bisa melihat dan sekaligus bisa mengoreksi lembar jawaban yang sudah dikirimkan melalui tugas tersebut. Kalau misalnya mahasiswanya mengerjakan secara online, ya, kalau yang secara offline itu nanti akan diberikan lembar jawaban. Jadi nanti mahasiswa itu tidak lagi menerima soal, tetapi mahasiswa langsung melihat soalnya itu di Sevima masing-masing, ya, di Sevima mahasiswa masing-masing. Nah, kalau pengawas hadir di kelas misalnya gitu, pengawas boleh saja menampilkan soalnya di InFocus misalnya di layar gitu, sehingga mahasiswa bisa langsung melihat di layar.
Jadi tidak ada lagi pencetakan soal UTS ataupun soal UAS ya. Nah, kalau misalnya mahasiswanya mengerjakan secara daring atau online, itu nanti silakan saja bisa diklik di tugas. Nah, karena dari tugas kita upload di tugas ini kita bisa melihat. Ya, sebagai contoh ini saya sudah mengupload beberapa tugas. Ini saya buka saja sebagai contoh, misalnya ini tugas fungsi penawaran. Ini kita lihat ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan melihat jumlah mahasiswa Bapak Ibu, sehingga kini nanti kelihatan siapa saja yang sudah mengumpulkan, kemudian siapa saja yang sudah dinilai. Nah, ini kalau yang secara online, jadi lebih memudahkan. Baik, saya akan memulai. Untuk yang pertama, kita akan mengupload soal UTS ataupun UAS yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi dan sudah disetujui. Jadi kita tinggal mengupload saja. Setelah kita masuk ke aplikasi Sepima, kita masuk ke ruang kelas. Nah, ini klik yang di atas ruang kelas. Nanti di sini ada mata kuliah yang kita ampu. Yang mana dulu yang mau kita masukkan? Saya sebagai contoh, misalnya saya ambil yang pengantar ekonomi mikro yang rek A. Rek A ini berarti kelas pagi. Kalau yang rek B ini berarti kelas sore. Yang satu dulu yang rek A ini kita klik. Nah, kemudian di sini ada materi, ada tugas. Nah, yang pertama kita masukkan dulu sebagai materi. Nah, kita klik di sini materi. Nah, lalu di sini pilih sesi. Kebetulan untuk UTS itu adalah sesi 8 dan UAS itu adalah sesi yang ke-16. Nah, kita klik pilih sesi. Nah, lalu silakan Bapak Ibu lihat di bawah itu ada sesi 8. Nah, sesi 8 ini middle test, berarti kan ujian tengah semester. Kita ingat-ingat middle test ini untuk saya kebetulan jadwalnya itu tanggal 30 November. Mungkin Bapak Ibu berbeda-beda. Nah, ini perlu kita ingat supaya nanti pada saat kita mengupload kita bisa menge-share-nya, nanti mahasiswa itu bisa melihat pada saat tanggal 30 November. Jadi bukan di-share saat ini, tapi nanti ketika 30 November baru mahasiswa bisa mengakses. Nah, ini diingat-ingat 30 November 2024, berarti pukul 9.41 itu baru mahasiswa bisa mengakses. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya catat saja ya. Misalnya saya tulis, misalnya ya, maaf sebentar ya. Ini saya tulis misalnya untuk jadwal UTS yang kelas pagi, karena kelas pagi dengan kelas sore kebetulan berbeda. Nah, ini saya tulis biar saya tidak lupa. Kelas pagi misalnya itu tanggal 30 November pukul 9.41 sampai 12.10, karena ini waktunya cuma 1 jam, yang penting dimulainya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang sesi 8. Ini untuk materi ya. Untuk materi di sini silakan saja diisi ujian, karena kita akan mengupload UTS tengah semester dalam kurung misalnya UTS. Nah, itu. Oke ya, kita upload dulu materinya ya, ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya diklik saja. Langkah berikutnya, lalu judul materi juga samakan saja, ujian tengah semester atau UTS. Nah, di sini ada berkas. Kebetulan saya sudah mengupload berkas saya sendiri di Google Drive saya sendiri. Jadi tinggal saya buka saja nanti. Ini klik Bapak Ibu tambah berkas yang ini. Klik tambah berkas. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada personal, ada perguruan tinggi, ada Google Drive. Nah, kalau personal ini dari Sepimanya langsung yang diserahkan kepada akun dosen ya. Kapasitasnya terbatas Bapak Ibu. Nah, begitu juga yang perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga kalau misalnya semuanya menggunakan, ini juga nanti akan penuh. Kalau saya secara pribadi lebih baik menggunakan yang Google Drive sendiri gitu. Nah, ini ya. Nah, kita klik. Kalau belum disinkronkan, silakan sinkronkan saja, atur sambungan ke Google Drive. Ini diklik saja. Kebetulan saya sudah sinkron. Ya, ini saya klik. Nah, saya cari di folder Unisal. Folder Unisal. Nah, ini saya bikin sendiri folder Unisalnya. Kemudian saya buat di perkuliahan. Nah, di perkuliahan ini saya masuk ke pengantar ekonomi mikro. Nah, mikro. Kemudian di sini ada soal UTS. Nah, di sini UTS ganjil semester pagi, karena tadi saya akan mengupload semester pagi, saya klik yang semester paginya dulu. Oke, nanti kalau untuk yang sore klik yang di bawah, yang sore. Tapi ini yang pagi dulu. Pilih satu item, klik. Nah, dia sudah masuk. Kemudian klik langkah berikutnya yang ini. Nah, lalu di sini silahkan misalnya kita beri caption. Silahkan dikerjakan dengan tertib misalnya begitu. Atau boleh dengan kata-kata yang lain, atau misalnya kalau yang Bapak Ibu sifat ujiannya close book, boleh saja ditambahkan misalnya dimohon untuk tidak membuka buku ataupun internet misalnya seperti itu. Silahkan saja. Tapi karena saya ini open book, maka saya cukup menuliskan silakan dikerjakan dengan tertib. Nah, kemudian jangan dibagikan sekarang, tapi dibagikan nanti. Nah,
klik yang nanti. Nah, dibagikan nanti ini kan tadi kita sudah tahu tuh jadwalnya kapan kan, yang tadi sudah saya catat, berarti 30 November jam 9.41. Nah, ini kita klik, kita pindahkan menjadi 30 November. Nah, 30 November, kemudian jamnya ini saya tadi jam 9.41. Nah, jadi 09.41. Oke, kita klik saja 9.41 atau 9.30 bolehlah di awal-awal, supaya pada saat mahasiswa sudah masuk kelas ini sudah terbuka ya, boleh 9.30 misalnya, atau mau 9.41 juga boleh, sesuai dengan jadwal misalnya gitu ya. Oke, misalnya sesuai dengan jadwal saja 9.41. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik bagikan nanti. Nah, jadi soal ini atau materi ini nanti akan dibagikan pada tanggal 30 bulan 11 jam 9.41. Jadi bukan saat ini dibagikannya. Oke ya, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita klik bagikan nanti. Nah, sudah masuk. Berarti soal saya sudah masuk di materi. Nanti akan dibagikan pada tanggal 30 November. Selanjutnya, saya buat juga di dalam folder yang tugas. Nah, tugas ini saya klik, kalau tadi kan materi, sekarang tugas. Karena memang untuk UTS dan UAS itu kita hanya bisa menguploadnya di tugas yang bisa kita nilai. Jadi belum ada sub untuk UTS UAS tersendiri ya, tapi tidak apa-apa, sama saja sebetulnya prinsipnya. Oke, kita klik tugas. Nah, lalu sama, kita lihat pilih sesi. Pilih sesi berarti karena ini UTS, maka sesi ke-8. Nah, ini ke-8 middle test. Kalau UAS atau nah ini sesi final test yang sesi ke-16. Tapi karena ini kita UTS, maka klik saja yang sesi 8. Oke, kita klik sesi 8 sama 30 November 2024 jam 9.41. Ini saya klik. Kemudian di sini ujian tengah semester. Langkah berikutnya saya klik ya. Lalu di sini sama judul tugasnya kita samakan saja, kita copy saja ini. Nah, kita paste. Tambah berkas. Tambah berkas ini kita klik. Nah, sama seperti tadi polanya, masuk lagi ke Google Drive ya. Kalau belum sambung, silakan Bapak Ibu klik atur sambung sehingga dia tersinkron dengan Google Drive Bapak Ibu yang ada di email Bapak Ibu ya. Jadi Google Drive itu yang ada di email Bapak Ibu yang didaftarkan di akun Sevima ini. Nah, kemudian masuk ke yang sudah kita simpan. Nah, di Unisal berarti saya masuk ke Unisal ya. Lalu di sini saya ada perkuliahan. Nah, di sini perkuliahan. Kemudian tadi ekonomi mikro. Nah, yang akan saya upload itu adalah soal kelas pagi, UTS pagi. Nah, ini UTS pagi. Nah, ini kita klik, lalu pilih satu item. Nah, kemudian kalau sudah, langkah berikutnya kita klik. Nah, di sini sama. Misalnya kerjakan ujian dengan tertib misalnya, seperti itu, atau dengan kata-kata Bapak Ibu sendiri silahkan saja. Nah, ini juga sama, tidak Bapak Ibu klik bagikan sekarang, jangan. Kalau diklik bagikan sekarang maka dia hari ini akan langsung dibagikan. Nah, karena ini ujiannya belum, ujiannya adalah tanggal 30 November, sama seperti yang tadi, kita klik yang nanti. Nah, ini yang nanti, kapan tugas akan dibagikan nanti. Kita klik dulu yang nanti. Nah, kemudian di sini kita buat, karena di sini kan tugas. Kalau tugas ada 2, kalau materi dia tidak ada 2. Nah, kalau yang di atas ini adalah batas tanggal atau waktu pengumpulan. Nah, nanti ya kita klik yang bawah dulu ya. Ini kapan tugas akan dibagikan. Nah, ini kita klik saja di sini, misalnya tanggal 30 ya, November 2024 pada jam 9.41, sama ya. Jadi 9.41. Nah, gitu. Oke, kalau sudah ini selesai, nah kita klik yang di atas, pilih batas tanggal dan waktu, maksudnya batas pengumpulan, kapan mahasiswa tersebut menyerahkan hasil daripada UTS tersebut. Misalnya kita samakan saja tanggal 30 November 2024, jam berapa kira-kira. Nah, gitu kan. Kalau misalnya kita toleransi untuk 1 hari misalnya gitu ya, atau setengah hari, atau 3 jam atau 4 jam, itu silakan saja, tergantung dari Bapak Ibu ya. Tergantung daripada berat ringannya soal yang kita berikan ke mahasiswa. Kalau soalnya studi kasus seperti yang saya buat, itu mahasiswa membutuhkan waktu. Mereka harus mencari-cari dulu jurnal, mencari-cari dulu buku sumber, rujukan-rujukan dari internet. Jadi tidak mungkin bisa 1 jam ya. Jadi misalnya saya kasih waktu misalnya anggaplah 3 jam misalnya. Berarti kapan ini dikumpulkan?
Karena tadi dimulainya adalah jam 9 ya, jam 9.41, misalnya saya kasih waktu sampai jam 12 misal ya. Saya klik sampai jam 12 karena mahasiswa membutuhkan waktu untuk browsing misalnya gitu ya. Nah, 12.00. Tapi kalau misalnya tidak membutuhkan browsing, mau tepat waktu juga silahkan. Misalnya 1 jam sesuai dengan jadwal ujian gitu ya, silahkan saja. Nah, kalau sudah, klik bagikan nanti. Oke, nah sampai di sini saya sudah meng-share atau meng-upload soal UTS kepada mahasiswa kelas reguler pagi. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mengupload kepada mahasiswa kelas reguler sore misalnya. Nah, itu juga sama. Prosesnya juga sama. Bapak Ibu silakan klik lagi materi, kemudian upload di materi, kemudian upload lagi di tugas. Kurang lebih pengerjaannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan materi-materi kuliah yang lain? Sama, tinggal masuk lagi saja ke ruang kelas. Di ruang kelas mana nih yang mau dimasukkan? Sebagai contoh misalnya saya ambil lagi yang ekonomi manajerial misalnya, atau yang mikro saja ya, mikro yang B misalnya. Karena saya sudah punya, saya klik mikro yang B, kemudian apa yang mau diupload? Materi dulu, materi, kemudian pilih sesi, kita lihat sesi ke-8 ya, karena UTS itu sesi ke-8. Nah, tapi ini jamnya berbeda Bapak Ibu. Karena ini kelas sore, ini jamnya adalah malahan tanggalnya juga berbeda. Tanggal 27 November jam 19.41. Nah, berarti ini harus saya catat 27 November kemudian jam 19.41 karena ini kelas karyawan. Nah, itu ya. Itu yang kita ingat-ingat. Oke, kita klik yang sesi 8. Ini sekalian saya upload lah gitu ya. Kemudian di sini kita klik topiknya ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semester atau UTS. Nah, kemudian klik langkah berikutnya, lalu di sini juga sama, disamakan saja. Ya, kemudian dokumennya kita klik lagi, kita pilih dokumen yang sudah disimpan. Saya nyimpannya di Google Drive. Kalau Bapak Ibu nyimpan di personal silahkan, di perguruan tinggi juga silahkan. Ya, saya kebetulan di Google Drive saya sendiri, supaya memudahkan ketika dimanapun saya berada, saya bisa mengakses gitu ya, walaupun saya tidak bawa laptop misalnya gitu. Nah, kemudian di perkuliahan tadi saya sudah simpan karena ini kelas reguler sore, kelas karyawan, maka saya masuk ke mikro, lalu saya ambil yang satu lagi. Nah, ini UTS ganjil semester 1 mikro sore. Kalau tadi kan yang pagi, sekarang yang sore. Saya klik sore, pilih satu item. Nah, kemudian klik langkah berikutnya. Setelah langkah berikutnya di sini juga sama, silahkan kerjakan UTS dengan tertib misalnya begitu ya. Oke, kalau sudah bagikan sekarang, jangan. Kita klik juga nanti. Sama, tadi kan saya sudah mencatat 27 November, berarti klik nanti. Kemudian di sini saya klik 27 November. Nah, kebetulan untuk yang kelas sore ini saya hari Rabu. Kalau yang pagi saya hari Sabtu ya. Berbeda. Saya klik tanggal 27 dan jamnya adalah jam 19.41 malam ya. 19.41. Kalau tadi 9.41, kalau ini 19.41. Oke, saya buat 19.30 lah misalnya, biar pada saat mahasiswa persiapan soal sudah bisa terbuka. Nah, misalnya gitu ya. Atau mau pas waktunya 19.41 juga boleh ya gitu. Silahkan, terserah Bapak Ibu saja. Oke, saya klik. Nah, kemudian bagikan nanti, klik. Karena ini dibagikannya nanti. Oke, sudah selesai materi 1. Saya masukkan lagi tugas. Sama prosesnya, klik tugas, lalu pilih sesi. Sesi yang ke-8, ya mudah ya sebetulnya Bapak Ibu. Cuman ingatkan saja tanggalnya dan jamnya gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu lupa. Nanti jangan sampai pada saat tanggal 27 karena kita salah dibukanya tanggal 28 misalnya. Jadi mahasiswa kita kerepotan, tidak bisa membuka soal yang sudah kita share. Jadi perlu diingat yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita klik di sini langkah berikutnya. Sama ya, judul tugasnya samakan saja, ujian tengah semester. Kita klik di sini lalu tambah berkas. Prosesnya sama. Oke, klik Google Drive ya, kemudian di Unisal ya. Ini saya ya. Bapak Ibu mungkin berbeda. Kemudian di sini saya ada perkuliahan. Nah, di sini saya sudah masuk semua nih. Jadi semua materi saya masukkan semua di sini. Mikro. Lalu di sini saya ada UTS ganjil untuk sore. Ini saya klik ya. Lalu pilih satu item. Nah, kalau sudah, kita klik langkah berikutnya. Nah, di sini kita tentukan dulu Bapak Ibu kapan ini akan dikumpulkan. Nah, kita klik dulu nanti ya. Nanti kapan tugas dibagikan nanti. Nah, ini kita klik tanggal 27 November. Nah, 27 November pada pukul 19.41. Oke, 19.41.
Nah, oke. Kalau sudah, sekarang dikumpulkan jam berapa? Nah, anggaplah saya memberikan keluasan untuk mahasiswa karena ini sifatnya adalah open book dan harus mencari rujukan sumber-sumber yang harus mereka cari di internet dan buku, maka saya kasih waktu sampai jam 12 malam misalnya ya, di hari yang sama. Nah, maka ini saya klik tanggal 27, di sini saya klik 12 atau 0000. Nah, ini jadi mereka batas mengumpulkan waktu itu tengah malam. Kalau lewat dari tengah malam, maka mereka sudah tidak bisa mengumpulkan lagi soal UTS, jawaban UTS, sorry. Oke, kalau sudah, ini klik bagikan nanti. Ini ditulis saja, misalnya silahkan dikerjakan sesuai dengan waktu deadline. Nah, misalnya begitu ya. Bagikan nanti. Nah, tanggal bagikan tidak sesuai, kata sebentar ya. Tanggal bagikan tidak sesuai 27/11/2024. Oke, sebentar ya. Kenapa ya tidak sesuai? Tanggal bagikan tidak sesuai. Oh, nanti ya, udah nanti. Oke, kenapa nih? Oke, sebentar ya, 27. Oke, sebentar, 27 1941 ya. Sorry. Oke. Kenapa ya tanggal bagikan tidak sesuai katanya ya? Oke, sebentar. Ini kita lihat. Atau ini 28 misalnya. Oke. Nah, ya, jadi dia tidak bisa sama mungkinnya, nggak apa-apa tanggal 28 misalnya itu waktu pengumpulannya, atau dilebihkan sedikit. Nah, begitu Bapak Ibu, tadi saya sudah melakukan penguploadan tugas UTS, maksudnya ya, UTS di menu tugas dan juga menu materi untuk kelas pagi dan kelas sore. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang perlu kita lakukan, sehingga nanti ketika kita sudah mengupload, ini mahasiswa kita bisa mengakses. Dan semoga saja nanti mahasiswa kita itu, misalnya kalau misalnya diarahkan untuk close book, itu tinggal pengawasnya saja menampilkan di InFocus ya. Kalau yang untuk yang online ini mahasiswa kita akan mengakses di Sevima. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk proses upload soal UTS dan UAS ya di Sevima ini. Semoga membantu. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.